Perkenalkan, nama saya Sunya Herwati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tesis saya, yaitu The Influence of Social Media Marketing on Repurchase Intention, an Empirical Study in the Refill Parfum Shop. Bab pertama yaitu pendahuluan, ada latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang itu sendiri, parfum itu adalah campuran minyak esensial atau minyak wangi dan fiksatif atau pengecer yang digunakan untuk memberikan aroma harum pada tubuh. Nah, biasanya di sini masyarakat tuh menggunakan parfum untuk meningkatkan penampilannya dan rasa percaya dirinya. Untuk itu, potensi dari parfum itu sendiri sangat besar eksistensinya di dunia perdagangan, terutama di Indonesia, karena hampir seluruh masyarakat di dunia pasti menggunakan parfum. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2022, penjual produk parfum di situs e-commerce terbesar di pasar domestik, yaitu Tokopedia, meningkat secara signifikan. Produk parfum seperti cologne dan fragrance mengalami peningkatan penjualan hampir 2,5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, ada data dari Statista, yaitu tren penghasilan pasar parfum secara nasional yang cenderung meningkat setiap tahunnya dari tahun 2014 hingga tahun 2027. Nah, di Jabodetabek itu sendiri juga banyak sekali masyarakat yang gemar akan parfum, tanpa memandang usia dan status sosial, semuanya menyukai aroma parfum. Tingginya permintaan ini menyebabkan, harga parfum itu menjadi mahal. Untuk itu banyak usaha-usaha baru, yaitu toko parfum refill yang menyediakan, parfum dengan kualitas yang bagus, namun harganya minimal gitu, nggak terlalu mahal. Nah, untuk beberapa alasannya kenapa sih masyarakat tuh memilih parfum isi ulang atau parfum refill. Yang pertama ramah lingkungan, yang kedua lebih ekonomis, dan yang ketiga memberikan fleksibilitas kepada penggunanya untuk memilih berbagai aroma favorit mereka tanpa harus membeli botol baru. Jadi, di penelitian ini menjadikan toko parfum refill sebagai objek penelitian karena usaha toko parfum refill saat ini sedang berkembang di Jabodetabek. Nah, untuk beberapa contohnya yaitu ada, di Jabodetabek ada Uci Parfum, Saliha Parfum Refill, Go Parfum Fragrance, In Parfum Fragrance, Collector Parfum, Sampono Parfumi, Parfumerie, terus ada Parfumart, Flora Refill Parfum, Culture Parfumerie, dan La Paris Parfum. Nah, beberapa toko ini juga aktif secara online menggunakan sosial media untuk mempromosikan brand-nya gitu. Nah, kenapa sih media sosial ini tuh berperan penting? Karena ini menghubungkan informasi dan komunikasi antara produsen dan konsumen gitu. Berdasarkan riset saja, data tren pengguna media sosial di Indonesia tahun 2022 ini, totalnya itu mencapai 4,62 miliar pengguna atau sekitar 58,4% dari total populasi masyarakat di Indonesia. Nah, untuk itu, perusahaan perusahaan atau toko-toko baru ini menggunakan strategi sosial media marketing untuk menarik konsumen dan membangun citra mereknya. Nah, salah satu tujuannya sosial media marketing ya pasti itu mengenalkan keberadaan suatu brand gitu, menjadi top of mind. Jadi, bisa dipercaya dan menjadi pilihan dari konsumen gitu. Nah, tentunya pelaku usaha itu menggunakan strategi sosial media marketing ini untuk menciptakan brand awareness, brand trust, brand image, dan repurchase intention. Nah, brand awareness ini menggambarkan kemampuan konsumen untuk mengenali dan mengingat merek dalam kategori produk. Kemudian brand trust muncul dari pengalaman sebelumnya dan persepsi konsumen terhadap merek dari waktu ke waktu yang mempengaruhi relevansi dan kredibilitas merek. Selanjutnya brand image ini menjadi referensi bagi konsumen sebelum melakukan pembelian, berisi pemahaman dan keyakinan konsumen tentang produk. Yang terakhir ada repurchase intention, yaitu kemungkinan bahwa pelanggan akan melakukan pembelian ulang dari perusahaan yang sama yang dipengaruhi oleh kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap merek. Dalam keseluruhan, sosial media marketing ini dapat membantu mencapai tujuannya untuk meningkatkan brand awareness, brand trust, brand image, dan mempengaruhi repurchase intention pelanggan. Nah, akan tetapi penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh sosial media marketing ini terhadap repurchase intention masih sangat jarang. Beberapa penelitian sebelumnya
lebih membahas mengenai social media marketing terhadap purchase intention. Contohnya yang dilakukan oleh Ahmed et al. Tahun 2003, Armawan et al. Tahun 2023, Meliawati et al. 2023, mengenai social media marketing terhadap purchase intention. Adapun penelitian yang membahas mengenai social media marketing terhadap repurchase intention ini, namun objek penelitian yang berbeda, yaitu penelitian dilakukan oleh Kevin Putra Bawono dan Subagio tahun 2020 mengenai analisa pengaruh social media marketing terhadap repurchase intention melalui brand trust sebagai variabel mediasi pada Instagram Adidas Indonesia. Kemudian ada dari Khairunisa dan Astini tahun 2021 mengenai the effect of experiential marketing and social media marketing on repurchase intention with brand trust as variable mediation for wearing Clemby hijab fashion product. Nah, beberapa penelitian yang mendukung sosial media marketing dalam mempengaruhi brand awareness, brand trust, brand image, dan repurchase intention ada dari Cheong et al. Tahun 2019, Howdy et al. Tahun 2022, Bilgin 2018, kemudian dari Niati dan Khairul Azmi tahun 2022, dan yang terakhir ada Nur Hidayati et al. Tahun 2021. Dan ini tambahannya yaitu yang terakhir ada dari Putri dan Yasa tahun 2022, yang menyatakan bahwa brand image berpengaruh positif terhadap repurchase intention. Nah, secara keseluruhan ini, sosial media marketing sangat berperan penting dalam menciptakan kesadaran merek, membangun kepercayaan, citra merek yang positif, dan mendorong niat konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Oleh karena itu, kebaharuan yang mendasari adanya penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya masih sangat jarang membahas pengaruh sosial media marketing terhadap repurchase intention. Kemudian, penelitian yang relevan juga tidak ada yang membahas parfum refill sebagai objek penelitian. Selanjutnya, didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan adanya hubungan mengenai sosial media marketing, brand awareness, brand trust, brand image, dan repurchase intention, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul The Influence of Social Media Marketing on Repurchase Intention, an empirical study in the refill parfum show. Nah, dalam penelitian ini pun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan survei kuesioner, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan Structural Equational Modeling atau SEM, yang menggunakan skala pengukurannya yaitu skala Likert dari skala 1 sampai dengan 5. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah sosial media marketing berpengaruh secara signifikan terhadap brand awareness? Yang kedua, apakah sosial media marketing berpengaruh secara signifikan terhadap brand trust? Yang ketiga, apakah sosial media marketing berpengaruh secara signifikan terhadap brand image? Kemudian, apakah brand awareness berpengaruh secara signifikan terhadap repurchase intention? Kemudian, brand trust, apakah brand trust berpengaruh secara signifikan terhadap repurchase intention. Yang terakhir adalah apakah brand image berpengaruh secara signifikan terhadap repurchase intention. Nah, untuk tujuan penelitiannya ini yaitu yang pasti untuk menganalisis pengaruh sosial media marketing terhadap brand awareness, sosial media marketing terhadap brand trust, kemudian sosial media marketing terhadap brand image, keempat ada brand awareness terhadap repurchase intention, dan yang kelima ada brand trust terhadap repurchase intention, dan yang paling terakhir untuk menganalisis pengaruh brand image terhadap repurchase intention. Untuk manfaat penelitian, yaitu penelitian itu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha di industri parfum refill untuk lebih mengetahui mengenai karakter konsumennya, sehingga dapat lebih mengembangkan produk dan layanan sesuai kebutuhan dan harapan konsumen. Nah, untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada latar belakang teori, kedua ada penelitian yang relevan, yang ketiga ada kerangka teori, dan yang terakhir ada pengembangan hipotesis. Latar belakang teori. Yang pertama dari repurchase intention. Repurchase intention didasarkan pada resiko yang dirasakan dan kepuasan dengan keseluruhan kinerja produk dan layanan mereka dari waktu ke waktu. Herjanto dan Amin tahun 2020 berpendapat bahwa repurchase intention adalah proses pengambilan keputusan yang rumit dan subjektif. Menurut Ilyas et al. Tahun 2020, repurchase intention adalah niat beli untuk membeli kembali suatu produk 2 kali atau lebih. Nah, kemungkinan ini pendorong repurchase intention pelanggan sebagian besar dari sudut pandang hubungan pembeli, mengakui kepercayaan dan kepuasan sebagai dua prediktor penting.
Pengalaman pembelian yang positif dapat menimbulkan pengaruh positif pula yang dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang di masa yang mendatang. Selanjutnya, brand awareness. Brand awareness didefinisikan sebagai kekuatan kualitas seperti nama, kondisi, desain, simbol, atau apapun yang dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi produk atau jasa, dan pembeda antara penjual yang satu dengan penjual yang lainnya. Termasuk dari Ilyas et al. Tahun 2021, termasuk Marcus et al. Tahun 2022, Neoris Ismail tahun 2022, dan Breakfast dan Taylor tahun 2002 yang pasti mendefinisikan brand awareness adalah memungkinkan seseorang akan mengingat merek dan kategori produk atau kebutuhan kategori dari ingatan dalam situasi yang relevan dengan merek. Selanjutnya juga brand awareness terdiri dari dua komponen utama. Menurut Usman dan Oakley tahun 2023, yaitu ada dua, yaitu brand recognition dan brand recall. Nah, brand recognition ini adalah kemampuan konsumen untuk mengenali identitas merek seperti nama, kemasan, atau logo, dan mengaitkannya dengan kategori produk tertentu. Sedangkan brand recall adalah kemampuan konsumen untuk mengingat mereka ketika diminta dengan isyarat seperti kategori produk atau kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh kategori produk. Brand awareness menunjukkan keberadaan komitmen dan pentingnya suatu merek bagi perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang merek, semakin kuat keberadaan merek tersebut dirasakan oleh para pelanggan yang kemungkinan merek tersebut dipilih oleh konsumen saat melakukan pembelian juga akan semakin tinggi. Selanjutnya ada brand trust. Brand trust mengacu pada persepsi konsumen tentang kemampuan suatu merek untuk tampil sesuai dengan janjinya. Begitu pula menurut Kim dan Shaw tahun 2019, Ricky Wijaya Jaya dan Tri Astuti tahun 2018, dan Knonso Sin et al. Tahun 2019 yang mendefinisikan juga brand trust sebagai keadaan perasaan aman saat berinteraksi dengan brand berdasarkan persepsi bahwa brand tersebut akan tetap dapat diandalkan dan bertanggung jawab untuk memuaskan pelanggan. Nah, di sisi lain, brand trust ini juga didefinisikan sebagai kesediaan konsumen untuk percaya pada suatu merek ketika menghadapi resiko dan memiliki harapan untuk mencapai hasil yang positif. Sedangkan yang terakhir menurut Ibrahim, tahun 2020, kepercayaan merek adalah persepsi keandalan dari sudut pandang konsumen berdasarkan pengalaman atau lebih tepatnya pada urutan transaksi atau interaksi yang ditandai dengan pemenuhan harapan atas kinerja dan kepuasan produk. Nah, tingkat kepercayaan yang tinggi pada suatu brand memungkinkan pelanggan untuk mengurangi resiko yang dirasakan dan memfasilitasi pengulangan pembelian brand. Brand image mengacu pada persepsi suatu merek yang diasosiasikan konsumen dengan pengalaman mereka, baik langsung maupun tidak langsung dengan produk dan layanan di bawah brand tersebut menurut Rataksub dan Gajesanan tahun 2020. Kemudian menurut GD Made Dharma Diaksar Saputra dan Wayan Ekawati tahun 2020, kemudian menurut Mau et al. Tahun 2020, dan SM Dam dan Dam tahun 2021 yang berpendapat brand image juga didefinisikan sebagai persepsi terhadap suatu merek yang tercermin dari asosiasi merek yang ada dalam memori konsumen. Nah, kemudian sosial media marketing. Sosial media marketing ini adalah sebelumnya media sosial. Media sosial ini adalah lingkungan online tempat orang-orang dengan minat yang sama berkumpul untuk berbagi pemikiran, komentar, dan ide mereka. Yang pasti di dalam pengertian ini, media sosial mendorong batas ruang dan waktu dalam interaksi bisnis dengan mempromosikan rasa kedekatan dan konsumen potensial, menurut Bill Gates tahun 2018. Nah, pemasaran menggunakan media sosial menurut Jacobson et al. Itu ada 3 fungsi umumnya. Itu yang pertama, pemasaran terlibat dalam penambangan opini yang melibatkan pemanfaatan sebagian besar data media sosial untuk mengungkapkan pengetahuan, wawasan, dan pola yang berasal dari data terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, penggunaan sosial dalam pemasaran telah berkontribusi pada individualisasi pemasaran di mana organisasi dapat berkomunikasi, mengumpulkan data, dan memberikan tanggapan dan solusi yang dipersonalisasi untuk pelanggan. Yang ketiga, yaitu mengembangkan hubungan yang kuat dengan pelanggan adalah tujuan utama program dan hubungan pelanggan ditingkatkan menggunakan media sosial.
Nah, menurut Ibrahim tahun 2020 juga sosial media marketing adalah proses pemasaran untuk menciptakan komunikasi dua arah melalui platform media sosial dan memberikan penawaran berharga sehingga mendapat perhatian merek atau produk atau layanan yang lebih tinggi untuk mendorong partisipasi konsumen. Nah, menurut Khairunisa dan Astiani tahun 2021, sosial media marketing juga adalah proses yang mendorong individu untuk mengkomunikasikan produk melalui situs web, melalui saluran sosial online, dengan memanfaatkan komunitas yang jauh lebih besar daripada melalui saluran periklanan tradisional. Nah, sosial media marketing ini menurut Cheng et al. Tahun 2021 memiliki beberapa dimensi, yaitu entertainment, customization, interaction, dan trendiness. Nah, selanjutnya ada indikator penelitian. Variabel yang pertama itu sosial media marketing. Untuk indikator hasil adaptasi menurut sumber yaitu Ibrahim tahun 2020 ada 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, toko parfum refill yang digunakan selalu memberikan informasi terbaru bagi pengguna. Toko parfum refill yang digunakan mampu menyampaikan informasi melalui media sosial dengan mengikuti tren baru. Selanjutnya yang ketiga ada toko parfum refill yang digunakan mampu menyampaikan informasi yang lengkap mengenai produk dan lokasi store melalui sosial media. Selanjutnya, toko parfum refill yang digunakan media sosial sebagai wadah penyampaian kritik dan saran bagi konsumen. Nah, untuk variabel brand awareness, indikator hasil adaptasinya yang pertama ada konsumen mengenali parfum refill yang digunakan apabila melihat petunjuk seperti atribut, yaitu logo, tagline, atau bangunan. Selanjutnya, yang kedua, saat ditanya tentang parfum refill yang digunakan adalah merek pertama yang muncul di benak konsumen. Yang ketiga, ketika konsumen ditanya tentang parfum refill lainnya, mereka ingat pada parfum refill yang digunakan. Yang terakhir, konsumen dapat membedakan produk merek parfum refill yang digunakan dengan merek lain. Selanjutnya ada variabel brand trust, yaitu yang pertama ada parfum refill yang digunakan dapat memenuhi harapan saya. Kedua, saya merasa percaya diri dengan produk parfum refill yang digunakan. Ketiga, parfum refill yang digunakan memiliki standar kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, saya percaya pada produk parfum refill yang digunakan. Kemudian variabel brand image, yang pertama indikator hasil adaptasinya yaitu merek parfum refill yang digunakan mudah diingat. Kedua, parfum refill yang digunakan memiliki ciri khas pada setiap produknya. Ketiga, parfum refill yang digunakan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Dan yang terakhir, orang yang menggunakan produk parfum refill yang digunakan mencerminkan konsumen modern dan up to date. Selanjutnya, repurchase intention. Yang pertama, saya akan membeli kembali parfum refill yang digunakan. Yang kedua, saya akan mencoba berbagai macam varian wangi lain di produk parfum refill yang digunakan. Ketiga, saya akan secara teratur membeli produk parfum refill yang digunakan di masa mendatang. Dan yang terakhir, saya akan merekomendasikan kepada orang lain untuk berbelanja produk parfum refill yang digunakan. Selanjutnya, kerangka teori, sosial media marketing dan brand awareness. Sosial media marketing adalah salah satu cara komunikasi terpenting dalam menginformasikan merek. Nah, keunggulan fitur interaktifnya memungkinkan kegiatan partisipatif, kolaboratif, dan berbagi pengetahuan dengan kapasitas yang lebih besar daripada media tradisional. Banyak perusahaan saat ini menerapkan strategi sosial media marketing untuk menciptakan brand awareness, sehingga konsumen dapat mengenali dan mengingat merek dengan lebih baik serta membantu menghubungkan produk dengan merek. Nah, untuk penelitian sebelumnya menurut Ardiansyah dan Sarwoko tahun 2020, Cheng et al. Tahun 2019, dan Elyadi tahun 2018 telah membuktikan pengaruh positif dan signifikan sosial media marketing terhadap brand awareness. Nah, berdasarkan diskusi tersebut, maka hipotesis yang pertama yaitu sosial media marketing berpengaruh secara positif terhadap brand awareness. Selanjutnya, sosial media marketing dan brand trust. Brand trust ini adalah hasil dari pengalaman sebelumnya dan interaksi selama perjalanan konsumen dengan merek, yang merupakan proses pembelajaran dan persepsi pengalaman konsumen dari waktu ke waktu menurut Hussein Ahmad et al. Tahun 2022. Nah, sosial media marketing ini memungkinkan merek untuk berinteraksi dengan pelanggan, merespon umpan balik, dan memberikan dukungan. Merek yang aktif mendengar konsumen, menangani masalah dengan cepat, menawarkan solusi, dapat membangun trust dan komitmen terhadap pembelian ulang. Nah, ini yang didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Howdy et al., Khairunisa dan Astiani tahun 2001, dan Revano Hendrawan dan Bernardo tahun 2021.
Berdasarkan diskusi tersebut, maka hipotesis yang akan diajukan yaitu H2, sosial media marketing berpengaruh secara positif terhadap brand trust. Kemudian sosial media marketing dan brand image. Sosial media marketing ini adalah alat penting untuk membangun brand image. Yang pasti, SEO dan Park menyatakan bahwa brand image membentuk struktur di benak konsumen dan menjadi elemen pemasaran utama. Ketika brand image terpatri dalam benak konsumen, mereka memiliki ekspektasi terhadap produk. Nah, jika memenuhi harapan, yang pasti merek itu akan ekspektasi mereka akan terbentuk di dalam benak pelanggan. Didukung penelitian sebelumnya oleh Bill Gates tahun 2018, Sunny et al. Tahun 2020, dan SEO Park tahun 2018, menghasilkan hipotesis yaitu sosial media marketing berpengaruh secara positif terhadap brand image. Selanjutnya ada brand awareness dan repurchase intention. Brand awareness merupakan kemampuan untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek tersebut dalam kategori produk tertentu. Nah, brand awareness yang kuat membentuk persepsi positif pelanggan terhadap suatu merek, dan citra merek yang menguntungkan ini dapat meningkatkan niat untuk membeli kembali atau repurchase intention. Nah, didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Amanda et al. Tahun 2022, Izzuddin Novan dari tahun 2018, serta Rimiyati dan Khairul Azmi tahun 2022 meneliti pengaruh brand awareness terhadap repurchase intention. Sehingga berdasarkan diskusi tersebut, hipotesis keempat yaitu brand awareness berpengaruh secara positif terhadap repurchase intention. Yang kelima, brand trust dan repurchase intention. Brand trust merupakan keadaan di mana konsumen bersedia mengandalkan suatu merek karena dianggap andal dan memiliki integritas dalam menjalankan fungsi yang dijanjikan, menurut Hussein Ahmad et al. Tahun 2022. Nah, kepercayaan ini menunjukkan keyakinan bahwa merek tersebut akan memberikan hasil yang menguntungkan. Sehingga dengan pengalaman yang positif ini, nah, merek akan memperkuat brand trust dan berkontribusi pada niat untuk membeli ulang. Nah, penelitian sebelumnya juga didukung yaitu Khairunnisa dan Astiani tahun 2021, Nur Hidayati et al. Tahun 2021, dan Sari et al. Tahun 2021 mengenai brand trust, telah menguji pengaruh brand trust dan terhadap repurchase intention ini. Maka dari itu, hipotesis kelima yaitu brand trust berpengaruh secara positif terhadap repurchase intention. Yang terakhir ada brand image dan repurchase intention. Brand image adalah bagaimana konsumen memandang dan mengingat suatu merek, menciptakan keyakinan tentang merek tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Nah, brand image yang kuat tentu membantu merek menonjol dari pesaing dan dapat meningkatkan repurchase intention. Didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Gusti Ayu Putu Chandra Santi et al. Tahun 2021, Huang et al. Tahun 2019, dan Putri dan Nesa tahun 2022, mengenai pengaruh brand image terhadap repurchase intention, maka hipotesis ke-6 yaitu brand image berpengaruh secara positif terhadap repurchase intention. Selanjutnya, ini merupakan pengembangan hipotesis. Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, yang pertama, sosial media marketing berpengaruh secara signifikan terhadap brand awareness. Yang kedua, sosial media marketing berpengaruh secara signifikan terhadap brand trust. Yang ketiga, sosial media marketing berpengaruh secara signifikan terhadap brand image. Yang keempat, brand awareness berpengaruh secara signifikan terhadap repurchase intention. Yang kelima, brand image berpengaruh secara signifikan terhadap repurchase intention. Dan yang terakhir, brand trust berpengaruh secara signifikan terhadap repurchase intention. Nah, untuk bab 3, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian ini, ada waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data, metode analisis data, dan yang terakhir pengujian hipotesis. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 8 bulan, meliputi proses pembimbingan, penyusunan proposal, pengumpulan data, hingga penyajian dalam bentuk tesis yang disampaikan dengan timeline berikut. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di wilayah Jabodetabek. Selanjutnya untuk populasi dan sampel, yaitu seluruh konsumen parfum refill yang bertempat tinggal di daerah Jabodetabek, dan untuk sampelnya adalah responden yang pernah membeli dan menggunakan parfum refill untuk dijadikan responden. Nah, untuk penelitian ini mempunyai 20 indikator, artinya jumlah indikator 20 dikali 10, yaitu akan dicari sejumlah 200 sampel. Selanjutnya ada prosedur pengumpulan data. Nah, prosedur pengumpulan data ini menggunakan sumber datanya menggunakan data Premier dengan metode pengukurannya itu menggunakan skala Likert dari 1 hingga 5 penilaiannya, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
Nah, untuk metode analisis data yaitu menggunakan AMOS dan analisis struktural equation modeling yang lengkap. Pada dasarnya penelitian metode analisis ini menggunakan analisis bertahap yaitu dengan AMOS, kemudian analisis struktural equation model atau SEM yang dideskripsikan beberapa langkah, yaitu yang langkah pertama ada pengembangan model berdasar teori, yang kedua menyusun diagram alur yang menunjukkan hubungan kuasalitas, yang ketiga ada menerjemahkan diagram alur ke persamaan struktural, kemudian yang keempat memilih jenis matriks input dan estimasi model yang diusulkan, yang kelima menilai identifikasi model struktural, yang keenam menilai kriteria goodness of fit, yang ketujuh interpretasi dan modifikasi model. Nah, pengujian hipotesis ini ada uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian untuk bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi data, kedua analisis deskriptif, ketiga frekuensi jawaban atas masing-masing indikator, keempat ada hasil penelitian, kelima ada pembahasan, dan yang terakhir implikasi manajerial. Yang pertama deskripsi data, di sini bab ini bertujuan untuk mengungkapkan hasil penelitian dan pembahasannya mengenai pengaruh sosial media marketing melalui brand awareness, brand trust, dan brand image terhadap repurchase intention. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, yakni dengan cara melakukan pengumpulan data melalui kuesioner online berbentuk Google Form. Pengambilan data kuesioner disebar melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook kepada 200 responden yang bertempat tinggal di Jabodetabek, di mana responden tersebut pernah membeli dan menggunakan parfum refill. Nah, ini analisis deskriptifnya yang mendistribusikan responden berdasarkan jenis kelamin, kemudian berdasarkan usia, selanjutnya berdasarkan profesi, keempat berdasarkan pendidikan, yang terakhir berdasarkan penghasilan. Selanjutnya ini adalah frekuensi jawaban atas masing-masing indikator. Ini merupakan hasil penelitian dari uji validitas, yaitu model pengukuran goodness of fit yang dijabarkan dalam tabel 4.7 yang menunjukkan dari keseluruhan pengukuran goodness of fit di atas terdapat 9 indeks yang menunjukkan good fit, sehingga metode penelitian ini baik dan menunjukkan hasil goodness of fit test untuk model pengukuran. Nah, ini merupakan hasil dari uji signifikansi dengan data menunjukkan semua validitas konstruk tercapai dengan nilai critical ratio di atas 1,967 dan nilai p-value itu di bawah 0,05 dengan standar loading factor item di atas atau sama dengan 0,5 dan AV di atas atau sama dengan 0,5. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Pada tabel 4.9 ini menunjukkan hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa pada seluruh indikator composite reliability di atas 0,7 dan nilai AV di atas 0,5, maka seluruh data reliable atau valid. Selanjutnya yaitu ada uji hipotesis. Pada gambar berikutnya menunjukkan model struktural dari kerangka teori yang diusulkan. Nah, di sini untuk nilainya berdasarkan tabel berikut ini, untuk nilai dari kerangka tersebut diolah dalam tabel ini, yaitu menunjukkan ada 7 indeks yang good fit, sehingga menunjukkan model penelitian ini baik dan menunjukkan hasil goodness of fit test untuk model struktural yang ini fit. Nah, untuk selanjutnya, hasil uji hipotesisnya ini, seluruh hipotesis dinyatakan diterima. Kemudian untuk pembahasan sosial media marketing dan brand awareness, yang pertama yaitu dia memiliki pengaruh positif terhadap brand awareness dari hasil analisis SEM sebelumnya. Nah, untuk itu hipotesis ini mendukung sosial media marketing secara positif dan signifikan untuk mempengaruhi brand awareness sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu oleh Ardiansyah dan Sarwoko tahun 2020, Chiang et al. Tahun 2019, dan Eliadi tahun 2018.
Oke, selanjutnya ada hasil penelitiannya itu uji hipotesis. Nah, berikut gambar ada menunjukkan model struktural dari kerangka teori yang sudah diusulkan. Yang selanjutnya ditranslate dalam table goodness of fit dengan 7 indeks yang good fit, sehingga menunjukkan hasil goodness of fit yang bagus. Nah, untuk itu selanjutnya berdasarkan hal tersebut, hasil uji hipotesis ini dinyatakan diterima dengan nilai p-value kurang dari 0,05 dan nilai estimate tidak negatif, dan nilai p-value bertanda bintang artinya nilai di bawah 0,001. Selanjutnya untuk pembahasan sosial media marketing dan brand awareness, yang pertama, ini memiliki pengaruh positif terhadap brand awareness dengan hasil yang sebelumnya. Nah, untuk itu sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh Ardiansyah dan Sarwoko tahun 2020, kemudian Chang et al. Tahun 2019, dan Eliadi tahun 2018. Kemudian ada sosial media marketing dan brand trust. Itu untuk perhitungannya menunjukkan bahwa sosial media marketing ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust. Nah, didukung dengan penelitian yang sebelumnya itu oleh Howdy et al. Tahun 2022, Hoerinisa dan Astini tahun 2021, kemudian Revano, Hindrawan, dan Bernardo tahun 2021. Selanjutnya ada sosial media marketing dan brand image. Ini juga memiliki pengaruh positif dan terhadap brand image yang menunjukkan dengan penelitian sebelumnya itu sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu Bill Gates tahun 2018, Sunny et al. Tahun 2020, dan Seo dan Park tahun 2018 yang menyatakan bahwa sosial media marketing ini memiliki pengaruh terhadap brand image. Selanjutnya ada brand awareness dari purchase intention, juga memiliki hal yang sama, yaitu diterima hipotesisnya sama dengan penelitian sebelumnya oleh Hoerinisa dan Astini tahun 2021, Nur Hidayati et al. Tahun 2021, Sari et al. Tahun 2021 yang menyatakan bahwa brand trust ini mempengaruhi repurchase intention. Nah, selanjutnya ada brand trust dan repurchase intention juga yang memiliki pengaruh positif yang berkesinambungan dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu menurut Amanda et al., Izzuddin dan Novandari, serta Rimiyati dan Khairul Azmi. Yang terakhir ada brand image dari purchase intention. Hasil hipotesisnya juga diterima, dan ini memperkuat penelitian sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Gusti Ayu Putu Chandra Santi et al. Tahun 2021, Heong et al. Tahun 2019, dan Putri dan Yasa tahun 2022. Nah, untuk implikasi manajerial ini, yang pertama, ini kan sosial media marketing berpengaruh dengan brand awareness. Yang pasti implikasi manajerialnya itu yang pertama melakukan identifikasi target pelanggan, kemudian gunakan konten yang menarik, ketiga kampanye iklan berbayar, kemudian berinteraksi dengan pelanggan, kolaborasi dengan influencer, adakan kontes dan giveaway yang kemudian gunakan hashtag dan trends, dan yang terakhir analisis dan evaluasi, yang pasti ini akan dapat meningkatkan sosial media marketing melalui brand awareness dan memperkuat kehadiran mereka di platform media sosial, sehingga menjadikan toko lebih dikenal dan diingat oleh calon konsumen. Nah, selanjutnya ini sosial media marketing berpengaruh terhadap brand trust. Itu yang pertama implikasi manajerialnya yaitu konsisten branding, kedua berikan konten bernilai, ketiga respon cepat dan personal, keempat showcase testimoni dan ulasan positif, kelima transparansi dan keaslian, keenam kampanye influencer, ketujuh berikan layanan pelanggan yang unggul, dan yang terakhir pantau dan tanggapi ulasan negatif. Nah, dengan menggabungkan hal ini, implikasi manajerial di atas, jadi toko dapat meningkatkan sosial media marketing melalui brand trust dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Selanjutnya untuk implikasi manajerial pada sosial media marketing yang berpengaruh terhadap brand image, yang pertama konsisten visual, dalam artian konsisten visual dalam mengepost suatu di Instagram ataupun media sosial lainnya. Kemudian yang kedua cerita merek yang kuat, ketiga berfokus pada nilai dan keunikan merek, keempat kualitas konten yang tinggi, kelima responsif terhadap komentar dan pesan, keenam tampilan visual yang menarik, ketujuh hindari kontroversi, kedelapan kolaborasi dengan influencer, dan yang terakhir penggunaan cerita Instagram dan fitur interaktif. Yang pasti ini akan menciptakan citra yang positif dan menarik bagi pelanggan.
Selanjutnya, brand awareness mempengaruhi purchase intention, maka implikasi manajerial yang dapat dilakukan yang pertama program loyalitas dan reward, kedua personalisasi komunikasi, ketiga ulasan dan testimoni positif, keempat konten edukasi dan informasi, kelima layanan pelanggan yang unggul, keenam program referral, ketujuh kolaborasi dengan influencer, dan yang terakhir evaluasi dan analisis. Kemudian ada brand trust mempengaruhi repurchase intention. Nah, implikasi manajerial yang dapat dilakukan yang pertama kualitas produk atau layanan konsisten, kedua transparansi dan kejujuran, ketiga responsif terhadap keluhan atau masalah, keempat ulasan dan testimoni positif, kelima jaminan kualitas dan garansi, keenam program loyalitas dan reward, ketujuh edukasi tentang produk atau layanan, kedelapan perhatikan pengalaman pelanggan, yang terakhir kepatuhan pada janji merek, sehingga ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menjadi landasan yang kuat untuk pertumbuhan bisnis dan loyalitas jangka panjang. Selanjutnya, brand image berpengaruh terhadap repurchase intention, maka implikasi manajerial yang dapat dilakukan pertama, kualitas produk atau layanan yang unggul, kedua, branding yang konsisten, yang ketiga, fokus pada nilai dan keunikan merek, keempat, testimoni dan ulasan positif, kelima, kolaborasi dengan influencer, yang keenam, program loyalitas dan reward, ketujuh, pengalaman pelanggan yang positif, kedelapan, responsif terhadap pelanggan, yang terakhir, evaluasi dan peningkatan. Nah, bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, ada kesimpulan, implikasi, saran, dan keterbatasan penelitian. Yang pertama, berdasarkan hasil uji hipotesis, maka kesimpulan dapat ditarik yaitu secara keseluruhan sosial media marketing terhadap brand awareness, sosial media marketing terhadap brand trust, social media marketing terhadap brand image, brand awareness terhadap repurchase intention, brand trust terhadap repurchase intention, dan yang terakhir brand image terhadap repurchase intention ini berpengaruh secara positif. Kemudian untuk implikasi, yang pertama bagi pemilik toko parfum refill, yang pertama memperkuat sosial media marketing, yang pastinya brand awareness, brand trust, dan brand image agar dapat meningkatkan repurchase intention. Yang kedua, menggunakan konten yang menarik. Yang ketiga, menggunakan kampanye iklan berbayar. Keempat, berinteraksi dengan pengikut. Kelima, berkolaborasi dengan influencer. Ketujuh, mengadakan kontes dan giveaway. Kedelapan, menggunakan hashtag dan tren. Yang terakhir, melakukan analisis dan evaluasi kinerja. Nah, untuk yang kedua, bagi kalangan akademik, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan serta melengkapi literatur mengenai sosial media marketing, brand awareness, brand trust, brand image, dan repurchase intention. Yang terakhir, kemudian saran. Yang pertama, adanya produk parfum ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan parfum di Indonesia karena parfum refill sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Selain itu, gerai parfum refill juga sudah menyebar di Indonesia. Kedua, perlunya sosialisasi mengenai kualitas produk parfum refill ini. Nah, yang terakhir, toko parfum refill ini seharusnya sebaiknya fokus terhadap sosial media marketing, yaitu pastinya dengan cara meningkatkan brand awareness, kemudian brand trust, brand image agar menciptakan repurchase intention. Yang terakhir ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian pertama yaitu mengenai variabel yang diteliti itu masih kurang mewakili secara keseluruhan. Yang kedua, masih di Jabodetabek untuk penelitiannya. Yang ketiga itu objek penelitian cuma di toko parfum refill. Dan yang terakhir itu masih ada ketidaksesuaian jawaban di kuesioner, jadi harus hati-hati dan harus dilihat gitu. Jadi untuk antisipasinya peneliti kemungkinan mendampingi responden untuk menjawab pertanyaan penelitian tanpa ada intervensi yang pastinya. Sekian dan terima kasih.